Sing umure panjang amale kathah nggih. Yang sak awon-awon itu yang umure panjang tapi awon nggih perbuatane. Monggo kita awali ngaji kita kanthi suratul Fatihah, mugi-mugi Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat nggih, barokah manfaat. Ila hadratina syafiina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kita niki kali Allah dikengken kathah syukur nggih dengan Gusti Allah. Salah satu di antara yang kita syukuri niku nggih termasuk awak dhewe niki oleh Allah diparingi seneng belajar, seneng sinau. Ibarat awak dhewe niki sekolah. Zaman biyen nanti sekolah. Lah, sekolah niku nggih mboten sedaya lare niku nggih seneng sekolah. Modele niku ana sing tiyang niku pinter, lari pinter, ana sing mboten pinter. Tengerane tiyang sing pinter niku seneng sekolah. Enten lare niku mboten seneng sekolah. Sampai enten gurune teko niku kaget. Pak guru iki lho. Kok teko ae? Susah. Tengerane niku seneng, sekolah niku seneng. Ana lare niku nggih gurune teko seneng, alhamdulillah Pak Guru rawuh nggih, seneng sekolah niku. Enten lare niku mboten seneng sekolah. Pak Guru kok teko wae kapan prei. Mboten seneng. Dikanani meneh prei seneng ngoten niku. Enten ngoten niku. Terus modele niku nek tiyang lare niku pinter, kumpulane nggih pinter-pinter. Nggih. Awak dhewe niki termasuk nggih bejo panjenengan niki manggen ten daerah masjid mriki niki. Kula arani bejo. Soale kadang ngajine mriki niki, nggih. Bejo kadang ngajine. Kula niku pun keliling Indonesia mundi-mundi. Kadang ning kali masjid-masjid niku sepi ngoten nggih. Nggih. Padahal niku kados ngeten iki ngaji. Nggih. Lare nek pinter niku seneng proses, seneng belajar. Nek mboten pinter niku seneng hasil. Biasanya mboten ate sekolah, moro-moro senengane langsung oleh ijazah, nggih. Ada sekolah sing disenengi niku namine STIE. Apa? STIE niku. STIE niku Pak Bani. Pak Wiyono niki, STIE Pak Wiyono. STIE ini sekolah tidak ijazah entuk. Nah niki STIE. Sekolah tidak ijazah entuk. Langsung takon kak enak sekolah moro-moro entek piro ngono. Nek sakmene wah langsung mboten seneng sekolah langsung entek piro modele ngoten. Lari pinter niku nggih ngoten. Kadang niku nggih dugi ngriya nrimo rapot bapake. Nak sampean kok pinter nak ranking 5. Ngoten nggih sanjang larine. Anu Pak, aku sepuro nih Pak. Koncoku iku ranking 1 iki, ranking 2 iki, ranking 3 iki, apal. Koncone tiyang pinter-pinter, dadi tiyang pinter niku koncone mesti pinter. Lah panjenengan iki termasuk golongan tiyang seneng belajar, kumpulan wong pinter-pinter. Nggih. Nggih, darane ranking 5 niku mboten puas. Kanca kula Pak ranking 1, ranking 2 niku jenenge niki apal sing pinter-pinter niku. Soale gumbulane pinter. Nah, nek lare bodho ngoten. Lare bodho niku kumpulane nggih sing bodho-bodho. Wong mantuk niku rankinge niku pinten? Ranking selangkung. Nggih. Awakmu iku ya apa nak? Kok sing pinter didik ya apa? Ranking kok selawi. Ngoten nggih sanjang. Pak aku isih lumayan, koncoku lho ranking 40, Pak. Sing bodho-bodho nggih hafal nian. Soale gumbulane gitu. Lah, mangke ten akhiran niku tiyang dikumpulkan kali Gusti Allah niku
Sing sae kumpul, nggih. Sing mboten sae kumpul, nggih. Mugi-mugi awak dhewe niki dikumpulaken malih, mangke kepanggih nggih, ten mriku kepanggih malih. Akhire pesah dhewe-dhewe, tapi mriku niki amalane niku nggih silaturahim. Atine kepengin panggih sinten ngoten nggih, kalau Gusti Allah dipanggihaken nggih. Angkat kepanggih malih nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita lajengaken surat Al-Baqarah ayat 101 kali 102 tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت Kita lanjutkan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ayat itu panjang lagi. Walamma dan ketika ja'ahum datang kepada mereka rasul min indillahi dari sisi Allah musaddiqun yang membenarkan lima bagi apa yang ma'ahum bersama mereka nabadha melemparkan atau membuang farikun segolongan minalladzina dari orang-orang yang utu mereka
mereka diberi Alkitabah kitab. Alkitabah kitab. Kitab Allah, kitab Allah. Kitab Allah, kitab Allah wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum, seakan-akan hum mereka. La, tidak. La, ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Kita ulangi. Walamma, dan ketika. Walamma, dan ketika ja'ahum, datang kepada mereka. Ja'ahum rasulun, rasul. Rasulun, rasul. Min indillahi, dari sisi Allah. Musaddiqun, yang membenarkan. Musaddiqun, yang membenarkan. Lima, bagi apa yang. Lima, bagi apa yang. Ma'hum, bersama mereka. Ma'hum, bersama mereka. Nabadha, melemparkan. Nabadha, melemparkan. Farikun, segolongan. Farikun, segolongan. Minalladzina, dari orang-orang yang. Minalladzina, utu, mereka diberi. Utu, mereka diberi. Alkitabah, kitab. Kitab Allah, kitab Allah. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum, seakan-akan mereka. Ka'annahum, seakan-akan mereka. La ya'lamuna, mereka mengetahui. La ya'lamuna, mereka mengetahui bersama-sama. Dan ketika datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi kitab. Kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mereka mengetahui. Sekali lagi. Dan ketika datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, melemparkan segolongan dari orang-orang yang mereka diberi kitab. Kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mereka mengetahui. Jamaah sekalian, sejarah turunnya ayat ini, yaitu kaitannya adalah orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel di Madinah. Di Madinah, mereka itu sangat menunggu-nunggu kehadiran Rasul akhir zaman, yaitu yang diceritakan dalam kitab Taurat yang disebut sebagai Ahmad atau Muhammad. Diceritakan di dalam kitab Taurat itu akan datang Rasul akhir zaman, dan ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi Bani Israel ini. Setiap mereka bertengkar, bermusuhan dengan orang-orang Arab, mereka mengandalkan ini. Rasulullah, kamu akan kalah ketika kami nanti akan melawanmu dengan Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu-menunggu, membanggakan akan turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan di dalam kitab mereka, kitab Taurat. Ditunggu-tunggu. Namun demikian, ketika datang Rasul, ya, Rasulullah benar-benar datang, diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka. Justru mereka ini kitabnya dilemparkan mereka, dibuang oleh mereka. Kenapa terjadi begitu?
karena mereka bermusuhan dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab, ternyata keturunan Rasul itu dari Bani Ismail, yang mereka berharap adalah dari Bani Israel, ya, dari Nabi Yakub keturunannya. Walaupun sama-sama dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, satunya dari Nabi Ismail. Ternyata mereka musuh orang Arab, nabinya itu dari keturunan Arab. Nah ini, sehingga mereka tidak mau, maka mereka membuang kitabnya itu di belakang punggung mereka dan tidak menoleh. Bahkan seolah-olah mereka tidak mengetahui. Jadi ini. Dan semua itu kembalinya adalah kepada rasa dengki. Ini cara Jawa niku drengki, enten ere drengki. Geding nggih. Geding drengki nggih. Tiyang niku sak pinter-pintere tiyang napa mawon pangkate sekolahe nggih, nipun kena dengki, drengki niku wau benci dadi kehilangan akal nggih. Akal sehat hilang, kewarasan hilang. Sebenarnya niku dengki. Ibaratnya enten tiyang kepengin tanggane niku sapine mati, nggih. Aku kepengin tanggaku sapine mati. Wis ngene. Awakmu gak usah arep-arep tangga sampean tanggane sampean sapine mati. Sampean tak kei sapi telu. Sampean tak ijoli sapi telu tapi sampean aja arep-arep tangga sampean sapine mati dek mboten purun. Aku mau sapi telu. Aku kepengin pokoknya sapine mati. Ngoten niku. Pokoke kehilangan kewarasan, akal sehat. Nah ini, jadi orang Bani Israel itu disebabkan karena rasa benci, rasa dengki karena bukan dari keturunan Bani Israel. Namun demikian ini juga alasannya dibantah juga. Andaikan mereka senang nabi-nabi dari Bani Israel, kenapa mereka juga membunuh nabi-nabi yang keturunan Bani Israel? Akhirnya bualatan dengki niku wau. Mboten semata-mata karena keturunan. Sebab nabi-nabi yang keturunan dari Bani Israel pun mereka bunuh. Ada Nabi Yahya, niku umurnya cuma 34 tahun. Sebab dipateni kalian. Laki niku diutus oleh Allah terus dipateni oleh Bani Israel. Umurnya lebih 34 tahun. Nabi Yahya, Nabi Zakaria 124 tahun. Niku dibunuh oleh mereka. Jadi semua kembalinya kepada dengki. Rasul yang ditunggu-tunggu pada akhirnya kemudian mereka tidak mau, gitu ya. Kita lanjutkan. Wattaba'u dan mereka mengikuti, wattaba'u dan mereka mengikuti apa yang tatslu membacakan asyaitonu setan-setan, asyaitonu setan-setan atas mulki kerajaan Sulaiman. Kita ulangi, wattaba'u dan mereka mengikuti, wattaba'u dan mereka mengikuti apa yang tatlu membacakan asyaitanu setan-setan, asyaitanu
setan-setan ala atas mulki Sulaiman, kerajaan Sulaiman bersama-sama, dan mereka mengikuti apa yang membacakan setan-setan atas kerajaan Sulaiman. Sekali lagi, dan mereka mengikuti apa yang membacakan setan-setan atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaro, dan tidak kafir. Wa ma kafaro, dan tidak kafir Sulaimanu Sulaiman. Walakinna, dan tetapi, walakinna, dan tetapi asyaitona, setan-setan, kafaru, mereka kafir, kafaru, mereka kafir, yu'allimuna, mereka mengajarkan, yu'allimuna, mereka mengajarkan an-nasa, manusia, as-sikhra, sihir, as-sikhra, sihir. Wa ma kafaro, dan tidak kafir, wa ma kafaro, dan tidak kafir Sulaimanu Sulaiman, walakinna, dan tetapi asyaitona, setan-setan, asyaitona, setan-setan, kafaru, mereka kafir, yu'allimuna, mereka mengajarkan, yu'allimuna, mereka mengajarkan an-nasa, manusia, as-sikhra, sihir bersama-sama, dan tidak kafir Sulaiman, dan tetapi setan-setan mereka kafir, mereka mengajarkan manusia sihir. Sekali lagi, dan tidak kafir Sulaiman, dan tetapi setan-setan mereka kafir, mereka mengajarkan manusia sihir. Wama, dan apa yang, wama, dan apa yang unzila, diturunkan, unzila, diturunkan alal malakaini, atas dua malaikat, alal malakaini, atas dua malaikat, bibabila, di negeri Babil, bibabila, di negeri Babil atau Babilonia di Irak, Babilonia, di Babila, di negeri Babil, Haruta, Haruta, Harut, wa Maruta, dan Marut, bersama-sama. Dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Sekali lagi, dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Wama, dan tidak, wama, dan tidak, yu'allimani, keduanya mengajarkan, yu'allimani, keduanya mengajarkan, min, dari, ahadin, seorang pun, ahadin, seorang pun, hatta, sehingga, hatta, sehingga, yakula, keduanya berkata, yakula, keduanya berkata, innama, sesungguhnya hanyalah, innama, sesungguhnya hanyalah, nahnu, kami, nahnu, kami, fitnatun, ujian, fitnatun, ujian, fala, maka janganlah, fala, maka janganlah, takfur, kalian kafir, takfur, kalian kafir. Kita ulangi, wama, dan tidak, wama, yu'allimani, keduanya mengajarkan, yu'allimani, keduanya mengajarkan, min ahadin, dari seseorang, dari seorang pun,
hatta sehingga yakula keduanya berkata, yakula keduanya berkata, innama sesungguhnya hanyalah, innama hanyalah nahnu kami fitnatun ujian, fala takfur maka janganlah kalian kafir. Bersama-sama dan tidak keduanya mengajarkan dari seseorang dari seorang pun sehingga keduanya berkata sesungguhnya hanyalah kami ujian, maka janganlah kalian kafir. Sekali lagi, dan tidak keduanya mengajarkan dari seorang pun sehingga keduanya berkata sesungguhnya hanyalah kami ujian, maka janganlah kalian kafir. Fayata'allamuna maka mereka mempelajari, fayata'allamuna maka mereka mempelajari minhuma dari keduanya, minhuma dari keduanya ma apa yang yufarriquna mereka memisahkan, yufarriquna mereka memisahkan bihi dengannya, bihi dengannya bainal mar'i di antara seseorang, bainal mar'i di antara seseorang wa zaujihi dan pasangannya, wa zaujihi dan pasangannya. Sekali lagi, fayata'allamuna maka mereka mempelajari, fayata'allamuna maka mereka mempelajari minhuma dari keduanya, minhuma dari keduanya ma apa yang yufarriquna mereka memisahkan, yufarriquna mereka memisahkan bihi dengannya bainal mar'i wa zauji di antara seseorang dengan pasangan dan pasangannya bersama-sama, maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang mereka memisahkan dengannya di antara seseorang dengan pasangannya. Sekali lagi, maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang mereka memisahkan dengannya di antara seseorang dan pasangannya. Wa mahum dan tidak mereka, wa mahum dan tidak mereka bidorina dengan orang-orang yang memberi madorot, bidorina dengan orang-orang yang memberi madorot bihi dengannya, min ahadin dari seorang pun, min ahadin dari seorang pun, illa biiznillah kecuali dengan izin Allah. Kita ulangi, wa mahum dan tidak mereka bidorina dengan orang-orang yang memberi madorot bihi dengannya, min ahadin dari seorang pun kecuali dengan izin Allah. Bersama-sama dan tidak mereka dengan orang-orang yang memberi madorot dengannya dari seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna dan mereka mempelajari, wa yata'allamuna mereka mempelajari ma yadruhum tidak memberi madorot mereka, mereka wala yang apa yang memberi madorot mereka
wala yang fauhum dan tidak memberi manfaat mereka. Kita ulangi, wa yata'allamuna dan mereka mempelajari, wa yata'allamuna dan mereka mempelajari ma apa yang yadurruhum memberi madarat mereka, wala yang fauhum dan tidak memberi manfaat mereka. Walaqad dan sungguh-sungguh, walaqad dan sungguh-sungguh alimu mereka mengetahui, alimu mereka mengetahui lamanistarau sungguh siapa yang mereka menukarnya, sungguh siapa yang menukarnya, lamanistarauhu sungguh siapa yang menukarnya, ma tidak lahu baginya fil akhirati di dalam akhirat min kholak dari bagian, min kholak dari bagian. Walaqad dan sungguh-sungguh, walaqad dan sungguh-sungguh alimu mereka mengetahui, alimu mereka mengetahui lamanishtarahu sungguh siapa yang menukarnya, malahu tidak baginya fil akhirati di dalam akhirat min kholakin dari bagian. Wala bisa dan sungguh buruk, wala bisa sungguh buruk masyarau apa yang syarau mereka menukar, syarau mereka menukar bihi dengannya, bihi dengannya. Anfusahum bihi dengannya anfusahum diri-diri mereka, anfusahum diri-diri mereka, laukanu ya'lamun jikalau mereka adalah ya'lamuna mereka mengetahui, ya'lamuna mereka mengetahui. Sama-sama. Dan sungguh buruk apa yang mereka menukar dengannya diri-diri mereka jikalau mereka adalah mereka mengetahui. Jamaah sekalian, terkait dengan ayat ini asbabun nuzulnya yaitu suatu ketika ada orang-orang Yahudi di Madinah itu menuduh Rasulullah SAW itu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yaitu tidak mengakui nyawa Yahudi itu Nabi Sulaiman itu sebagai nabi. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu ahli sihir, ya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa, harta bendanya banyak, emas, permata, harta yang melimpah ruah. Itu Nabi Sulaiman. Kemudian diberikan kelebihan bisa menundukkan angin, jadi mengendalikan angin itu sakit Nabi Sulaiman. Terus berbicara dengan makhluk-makhluk gaib, jin-jin, makhluk astral, istilahnya betul ketinggal ngoten niku. Jin-jin itu sakit tunduk kepada Nabi Sulaiman. Diperintah Nabi Sulaiman napa mawon purun jin-jin niku. Terus bicara dengan hewan-hewan napa mawon saged. Dibina kecerdasan yang luar biasa, kemampuan untuk menundukkan angin, bicara dengan hewan, mengendalikan jin-jin, memerintah jin dan seterusnya. Lah, karena itulah kemudian ketika jin-jin ini disuruh oleh Nabi Sulaiman pada suatu ketika Nabi Sulaiman ini duduk di singgasana di kursinya itu, tiba-tiba roboh karena kursinya itu dimakan rayap gitu. Akhirnya ketahuan, oh ternyata baru tahu jin-jin itu bahwa
Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Nabi Sulaiman itu dalam keterangan tafsir itu umurnya sekitar 54 tahun. Cuma pendek umurnya. Dalam keterangan lain ada yang mengatakan 66, tapi yang keterangan tafsir itu 53 atau 54 tahun sekitar itu. Mboten dangu, tapi nggih ngoten niku. Terus Nabi Sulaiman niku dikaruniai napa? Istrinya niku kuwata istrine niku, nggih. Keterangan tafsir niku 1000, nggih. 1000. Ono wong kok bojone 1000, nggih. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Bahkan suatu ketika niku dalam keterangan hadis, satu malam itu bisa menggilir istrinya itu sampai 100 istrinya, nggih. Berarti pinten berarti? 1000 nih kemampuan raja-raja biyen yang kata. Nah, Bani Israel menuduh Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Maka turunlah ayat ini. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang yang mempelajari sihir ini. Dalam satu keterangan ada satu catatan-catatan yang itu oleh Nabi Sulaiman itu ditanam di tanah supaya nggak disalahgunakan gitu. Lah malah ketika Nabi Sulaiman kabundut niku wau dipendet kali setan-setan niku wau, jin-jin niku wau. Akhirnya ini dibacakan kepada orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itulah kemudian mereka berkembang luar biasa di saat itu ilmu sihir itu. Sampai sekarang akhirnya orang-orang yang senang kali sihir nggih, golongannya tiang-tiang ngoten niku. Ada sihir itu nyata nggih, sihir itu nyata. Sihir itu berupa tipuan. Dalam keterangan tafsir itu dimaknai sihir itu adalah membalik pandangan. Asline niku nggih, ngoten niku. Misalnya zaman Nabi Musa, tukang-tukang sihir dikumpulkan. Kemudian tampar dilemparkan jadi ular. Lah ular niku mau hanya pandangan manusia, pandangan saja, aslinya tetap tampar. Niku jenenge sihir. Aslinya tampar, cuma pandangannya manusia niku diwalik. Niku akhirnya jadi ulo. Tapi kemudian mujizat Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular. Memang karena mujizat benar-benar ular. Ular-ular inilah memakan. Sehingga ketika tukang-tukang sihir ini melihat tongkat Nabi Musa jadi ular, mereka tetap melihat bahwa itu memang sesungguhnya ular. Sedangkan dalam pandangan mereka tampar-tampar itu tetap tampar. Akhirnya ular-ular kecil itu dimakan semua oleh ular yang besar, yaitu dari tongkatnya Nabi dari Musa. Kemudian sihir ini juga dipelajari, yaitu namanya memisahkan orang dengan pasangannya. Pegatan ngoten niku. Ternyata ngoten niku ket biyen ngoten. Ke zaman biyen Bani Israel, ke zaman niku nggih memisahkan istri dengan pegatan ngoten niku. Ket biyen pun wonten ngoten niku. Kemudian saat niki enten namanya sulap, enten sihir ya. Apa saja yang nanti terkait dengan melibatkan jin, melibatkan ngoten niku itu terkait dengan sihir. Tapi nek murni trik niku mboten sihir, cuma sulap, kecepatan tangan niku mboten tergantung lemah sihir. Kalau tidak melibatkan jin-jin niku wau. Kemudian karena orang-orang Yahudi niku menuduh Nabi Sulaiman tukang sihir, maka turunkannya alat ini. Maka suatu ketika itu diturunkan oleh Allah dua malaikat namanya Harut dan Marut di negeri Babil, yaitu Irak, di Babilonia ini. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia kalau sihir-sihir itu datangnya dari setan, dari jin-jin niku wau, janganlah mengikuti itu sihir-sihir itu. Kemudian mereka mengatakan, saya ada ilmu ini, tapi kalau kamu mempelajari ilmu ini, kamu akan menjadi kafir. Nah, kami itu ujian. Kami itu adalah ujian yang diutus oleh Allah kepadamu supaya kamu jangan mempelajari sihir.
Tapi kalau kalian mempelajari sihir, kamu akan menjadi kafir. Jadi boleh mempelajari tapi kamu akan kafir. Nah, kamu ini ujian. Tapi dengan dikatakan seperti itu, tetap orang Yahudi Bani Israel tetap mempelajari. Dikatakan mereka, kamu coba belajar ini, kamu nanti kafir. Tapi mereka akhirnya tetap belajar dari keduanya itu, dari malaikat itu, sihir-sihir itu. Tapi mereka dikatakan, kamu belajar ini kafir. Tetap belajar. Makanya ilmu-ilmu itu sampai sekarang ya ada. Dan sebenarnya semua itu tidak akan menjadikan madorot bagi manusia. Jadi ternyata hanya dengan izin Allah. Nek ningali fenomena kebiyen iki namine dukun-dukun nggih. Dukun-dukun niku tukang santet dukun. Niku semua juga atas izin Allah. Artinya kalau orangnya itu orang yang beriman bertakwa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, ternyata mboten saged tembus. Panjenengan umpama disantet. Santet itu mlebu teng awake dhewe. Tapi santet mboten saged bekerja. Ketika ada iki salat, poso, nggih, nglakoni zikir, kesaenan. Santet tetap mlebu tapi mboten saged bekerja apa-apa. Ngoten. Itu ada yang tidak bisa masuk, ada yang tapi nggak bisa bekerja. Jadi semua itu kembali kepada kita. Kalau kita ini tidak mohon perlindungan kepada Allah, nggih. Akhirnya Gusti Allah ngizini. Saged memberikan madharat, nggih. Tapi nek tiyang niku ahli ibadah, nggih, mboten pengaruh nggih tengene awak dhewe. Sehingga mental nggih. Dan sungguh-sungguh mereka mengetahui sungguh siapa yang atau orang yang menukarnya, ya, tidak baginya di akhirat dari bagian. Jadi orang-orang yang mempelajari sihir ngoten-ngoten niku, ketika mereka menjadi kafir dan orang-orang itu belajar sihir itu, maka nanti di akhirat tidak dapat bagian apa-apa, tidak dapat keuntungan apa-apa, karena mereka telah melanggar perintah Allah. Jadi mempelajari sihir-sihir niku wau, sehingga nanti di akhirat sudah tidak punya bagian apa-apa di akhirat. Wala bisa masyarabi anfusahum, dan sungguh buruk apa yang mereka menukar dengannya diri-diri mereka. Jadi dikatakan bahwa keuntungan-keuntungan dunia, orang-orang tukang-tukang sihir, dukun-dukun itu kan mengambil keuntungan dunia. Mereka dikatakan, dukun jenengan kok nyandat-nyandat wong, aku nyambut gawe. Dia mengatakan bekerja, disuruh orang diberi bayaran. Maka dengan bayaran bagian itulah maka seterusnya dia akan tidak dapat keuntungan di akhirat, sudah. Bahkan banyak dukun-dukun yang membunuh orang lain, ratusan orang, bahkan lebih dari itu yang mereka bunuh. Orang wis penggaweane ngoten-ngoten niku, nggih. Tapi selama kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, boten ngantos mempan ngoten-ngoten niku ya. Wala bisa masyaru anfusahum law kanu ya'lamun, jikalau mereka adalah mereka mengetahui. Jadi tiang-tiang ngoten niku boten semerap nggih. Andaikan mereka tahu bahwasanya di akhirat kan selama-lamanya ya disiksa oleh Allah. Di dunia yang sementara mereka mungkin masih bisa, tapi pada akhirnya dengan kelakuan-kelakuan mereka ya tukang-tukang sihir ini. Dan bahayanya ngeten, nah niki kejadian ini ngeten. Kadang-kadang di kalangan kita ini mboten paham ya. Enten ilmu-ilmu jenengan pun tumut-tumut ngoten niku. Ada pengisian-pengisian ngene niku lho. Niku asline jin, enten kaitan jin. Pengisian-pengisian dibacok mboten mempan. Ajaran lembu sekilan napa mawon nggih. Kesaktian-kesaktian ngoten niku. Semua itu terkait kali jin, ada jin yang dimasukkan. Jadi mboten usah
damel ilmu kesaktian. Soalnya apa dewe niki asline pun sakti asline niku. Dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada eksistensi manusia. Menungso niku pertama min 'alaq, dari segumpal darah. Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan. Yang kedua menungso niku malam ya'lam, tidak tahu apa-apa. Allah itu allamal insan, yang mengajari manusia. Ketika kita ini selalu sadar bahwa diri kita ini mboten kuwasa napa-napa, sesuatu yang hina, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, mboten ada kuwasa daya napa-napa. Lah sakti ini manusia niku ten mriku, sakti niku. Jenengan niku sakti awak dhewe niki sakti. Ketika mengenalkan diri. Jadi jenengan niku nek mboten merasa enggak ada napa-napa, enggak kekuatan napa-napa, pokoknya nol. Wis bahkan seolah-olah tidak ada. Sing ngono Gusti Allah tok, maksudnya niku kekuatan napa mboten saged. Awak dhewe saged ngadeg, saged melampah, saged napa mawon niku dikersakaken Gusti Allah. Nah nek awak dhewe nol berusaha mengenalkan diri niku, wow, maka akan diliputi sepenuhnya oleh Allah. La haula wala quwata illa billah niku pun bener-bener meliputi awak dhewe. Lah nek pun ngoten niku mboten perlu napa-napa, mboten perlu ilmu napa-napa. Jadi mboten perlu diiseni napa-napa, mboten perlu pun. Karena Allah sendiri yang meliputi. Kekuatan itu semuanya dari Allah kalau kita tidak merasa. Makanya para wali niku salah satu wali niku termasuk mboten merasa apik. Mboten merasa luwih apik timbane manungsa liyane. Mboten gak ada kekuatan napa-napa. Pokoke wilayah ngoten niku akhire dadi niku wau ibaratnya sakti tapi mboten perlu ilmu napa-napa. Nggih sedaya niku kersane Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pun tumut enten pengisian pun tumut nggih. Disi sekul mawon nggih. Semangat sego ae sok kedek diisi ilmu ngene gocek sakti dibacok gak mempan, padahal diantem bantal tetap turu kok sakti nggih percuma nggih. Baiklah Bapak sekalian, ini ngaji kita pada hari ini mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki paham dumateng kita, tambahan ilmu nggih menawi wonten napa sing kirang nggih mugi-mugi dipunten kali Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kula niki nyuwun tungane panjenengan nggih. Siang jam 12 kula berangkatan Serang Banten nggih. Mugi kegiatan kula ten mriku paringi lancar nggih, sukses. Paringi mboten alangan napa-napa nggih, saged manfaat mriku nggih. Al-Adiniyah Syawatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kita sedaya minggu ngajeng saged kepanggihan malih nggih dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.